Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Frida, Desi, Dita, dan Fitri dengan dosen pengampu Bunda Lukmawati akan menjelaskan mengenai risiko bermain bagi anak. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dita Sawitri. Kepada Saudari Dita, kami persilahkan. Saya menjelaskan mengenai definisi bermain itu sendiri menurut beberapa ahli. Di sini teman-teman juga bisa membacanya di dalam PPT kami. Nah, menurut Harlock di sini bermain merupakan istilah yang digunakan secara bebas sehingga arti utamanya hilang. Maksudnya di sini dia digunakan secara bebas karena dia berfokus pada kesenangan dan tidak berfokus pada hasil akhir dari bermain tersebut. Nah, bermain ini dilakukan secara sukarela, jadi tidak ada paksaan ataupun tekanan dari luar, baik orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian para ahli juga berpendapat bahwa bermain ini merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan bagi semua orang. Ya jelas, karena ketika bermain seseorang itu lebih berfokus pada kesenangan, dan bermain itu juga tidak hanya untuk menyenangkan satu individu saja, tapi juga semua orang. Kemudian menurut Freud, bermain adalah fantasi atau lamunan sehingga anak dapat memproyeksi harapan-harapan maupun konflik pribadi. Jadi anak itu biasa berfantasi ketika bermain. Seperti yang dikatakan oleh Sudono, bermain itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan tanpa alat ataupun dengan alat. Jadi untuk bermain itu sendiri anak-anak bisa berimajinasi. Nah, bermain ini sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak karena dengan bermain ini anak-anak bisa menjadikannya sebagai media untuk belajar. Nah, bermain menurut Mulyadi secara umum bisa dikaitkan dengan kegiatan anak yang dilakukan secara spontan. Nah, seperti dia adalah sesuatu yang menyenangkan, memiliki nilai intrinsik pada anak. Kemudian dia juga memiliki motivasi dari dalam diri anak tersebut. Dia bersifat spontan dan sukarela dan memiliki peran aktif keikutsertaan anak. Jadi anak-anak itu ketika bermain mereka benar-benar ikut serta dan berperan aktif. Jadi untuk anak-anak jika ingin memiliki anak yang aktif, maka biarkanlah dia bermain sebagaimana yang dia inginkan, seperti itu. Selanjutnya untuk materi yang kedua langsung akan dibahas oleh Frida. Kepada Frida, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko dari bermain. Setiap aktivitas bermain pastilah mengandung unsur resiko. Unsur resiko tersebut dapat dibagi ke dalam 3 unsur, yakni kecenderungan dan kemungkinan menyakiti atau melukai badan. Lalu tingkat keparahan dari kemungkinan yang pertama, dan yang terakhir, seberapa besar manfaat atau hasil yang diperoleh dari kegiatan bermain tersebut. Sementara menurut David Ball dari Children's Play Council pada tahun 2012, resiko ringan saat bermain seperti memar dan kesleo itu merupakan hal yang biasa yang perlu kita pahami. Tetapi tidak memungkiri bahwa resiko cedera serius bahkan hingga kematian itu akan terjadi dan kita tidak dapat menghindarinya. Namun kejadian tersebut bisa kita tolerir apabila berada pada kondisi yang pertama, kemungkinan terjadi cedera tersebut sangat rendah. Lalu adanya petunjuk bahaya yang jelas bagi pengguna dan ada manfaat yang jelas. Yang keempat, pengurangan resiko berarti menghilangkan manfaat. Dan yang terakhir, tidak ada cara praktis untuk mengelola resiko tersebut. Sementara menurut Teja Saputra pada tahun 2001, bermain itu memang suatu aktivitas yang sangat menyenangkan. Meskipun demikian, kita perlu waspada terhadap resiko bermain yang dapat mengarah ke dampak yang kita tidak inginkan. Seperti waktu bermain berlebihan, porsi bermain sendiri dan bersama teman, itu yang tidak seimbang. Lalu yang ketiga ada penekanan berlebihan untuk main sesuai jenis kelamin, seperti anak perempuan bermain boneka, anak laki-laki bermain robot-robotan dan mobil-mobilan. Lalu yang keempat ada permainan yang tidak tepat,
Yang kelima, terlalu banyak atau sedikit campur tangan dari orang tua. Nah, di sini alat permainan yang tidak tepat itu seperti anak-anak yang menggunakan alat yang berbahaya, pilihan orang tua yang dipaksa, terlalu sedikit jenis atau mudahnya rapuh atau rusaknya mainan. Nah, seperti itu. Dan untuk pemaparan materi selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh Saudari Fitriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis resiko bermain. Yang pertama, resiko fisik kesehatan, yaitu jatuh, hal yang sering ditemui pada anak-anak. Yang kedua, keracunan, terjadi akibat apabila anak-anak menggigit mainannya ke dalam mulut. Yang ketiga, kotor, yang terjadi apabila anak sering bermain tanah ataupun pasir. Yang kedua, resiko psikis. Yang pertama, anak merasakan kebosanan karena jika anak hanya memiliki satu permainan, maka anak akan merasakan kebosanan. Yang kedua, emosi labil. Karena anak belum memiliki emosi yang stabil, maka mereka sering marah. Yang ketiga, resiko sosial, yaitu bertengkar. Hal yang sering ditemui pada anak-anak karena mereka menganggap semua hal itu dengan serius. Yang kedua, eksklusivitas, karena anak sering bermain berkelompok, maka mereka akan sulit untuk menerima kelompok lain terhadap kelompok mereka. Terima kasih. Dan saya Desa Rahmadiasari akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu mengenai antisipasi risiko bermain. Nah, di sini ada beberapa antisipasi risiko dalam bermain. Yang pertama, yaitu selalu mengawasi anak ketika bermain. Jadi, ketika anak bermain baik sendiri maupun bersama teman-teman sebayanya, anak-anak diperlukan adanya pengawasan dari orang yang lebih tua. Jadi pengawasan di sini itu tidak perlu hingga mengekang anak dalam bermain, sehingga ia merasa terintimidasi dengan adanya pengawasan. Anak-anak dibiarkan tetap bermain, namun harus selalu diperhatikan. Yang kedua, memperhatikan keamanan bermain saat di dalam memastikan ruangan. ujung-ujung perabotan tidak memiliki ujung yang tajam dan lancip, memperhatikan karpet yang ada di rumah, mengatur kabel perangkat elektronik sedemikian rupa, menutup lemari pakaian, jangan meletakkan cairan pembersih kimia secara sembarangan, jangan biarkan anak bermain di dapur tanpa pengawasan, dan bersihkan lantai dari cairan. Lalu antisipasi yang berikutnya yaitu memperhatikan keamanan bermain saat di luar ruangan. Yang pertama, bisa dengan mengajarkan pada anak untuk mengetahui tentang bahaya-bahaya bermain di tempat terbuka, seperti rawan penculikan. Lalu memilih area bermain yang tepat untuk anak. Mengajarkan pada anak juga untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Lalu, antisipasi yang keempat yaitu dengan memilih mainan yang aman untuk anak. Pilihlah yang sesuai dengan usia, minat, dan keterampilan yang dikuasai oleh si anak. Seperti mainan yang aman untuk digigit pada anak usia 0-12 bulan. Lalu, hindari mainan yang dapat menimbulkan suara bising. Dan yang terakhir, jadilah pembeli yang pintar atau smart bayar. Lalu, antisipasi yang berikutnya yaitu menyediakan berbagai macam alternatif kegiatan bermain. Karena pada umumnya, anak akan cepat sekali merasakan kebosanan ketika bermain. Yang pertama, itu tidak perlu memberikan sekaligus banyak macam alat permainan. Jadi simpanlah permainan yang lain. Di saat anak mulai merasakan bosan dalam suatu permainan, maka dapat mengeluarkan mainan yang lain. Lalu, memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi dunia bermainnya dengan tidak hanya bermain di dalam ruangan, tetapi juga mengajak anak bermain di luar ruangan, seperti taman bermain. Dan yang terakhir, antisipasi yang terakhir yaitu sikap orang tua dalam memberikan alternatif permainan, yaitu gadget. Jadi, permasalahan gadget ini memang masih menjadi permasalahan yang kompleks. Karena bagaimanapun di era globalisasi seperti sekarang ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan gadget. Meskipun gadget ini jauh dari kata baik untuk anak usia dini, namun masih saja banyak orang tua yang memberikan gadget sebagai alat bermain anak dengan berbagai alasan. Mulai dari agar tidak bermain di luar rumah dan betah di dalam rumah, tidak ada waktu untuk menemani anak bermain, hingga alasan lainnya. Nah, menurut Muhammad Nazir, adapun sikap orang tua kepada anak mengenai gadget ini yaitu yang pertama, bisa memilih sesuai dengan usia anak. Jadi saat anak usia 2 tahun misalnya, seperti cukup mengenalkan mengenai gadget, apa itu gadget, dan penggunaannya pun harus dibatasi. Penggunaan gadget ini bukanlah hal yang utama. Yang kedua, itu selektif dalam memilih aplikasi permainan dalam gadget. Pilih aplikasi
bermain yang memang bersifat edukatif dan dapat melatih anak mengembangkan keterampilan sesuai dengan umurnya. Yang ketiga, dapat menemani anak dalam bermain. Jadi temani anak saat bermain. Arahkan penggunaan gadget. Atau bisa juga mengajak anak lain atau teman sebayanya untuk bermain bersama, sehingga anak tidak terlalu lepas dalam bersosialisasi dan dengan kehidupan nyata. Yang keempat, batasi waktu bermain dalam gadget. Terakhir, itu bisa dengan mengajak anak dalam melakukan kegiatan positif, seperti olahraga pagi, jalan-jalan sore, mengajak ke taman bermain, membacakan buku atau dongeng, atau bisa juga dengan mencoba memberikan hewan peliharaan untuk si kecil, sebagai upaya untuk mencegah anak supaya tidak kecanduan dalam bermain gadget. Dengan berakhirnya pemaparan materi, maka berakhir pula yang dapat kami presentasikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.